kalau sudah tahu tentang pembelajaran multidiferensiasi, sudah ada bayangan sedikit. Itu pembelajaran yang intinya yang bisa dirancang sedemikian rupa sehingga bisa mencapai seluruh kebutuhan siswa di dalam satu komunitas kelas. Nah, kita tahu bahwa peserta didik yang ada dalam satu ruang kelas tentu dengan latar belakang, keunikan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Jadi di sini yang cocok untuk kita adalah pembelajaran multidiferensiasi. Nah, untuk kita bagaimana caranya untuk supaya pembelajaran itu bisa sampai ke semua peserta didik yang latar belakangnya beda, yang kemampuannya beda, bagaimana untuk menerimanya juga pun kemampuan beda-beda. Nah, di sini tentu kita sebagai guru yang pertama melakukan pemetaan. Nah, pemetaan ini bisa kita gunakan dengan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu kesiapan belajar siswa, yang kedua dari segi minat siswa, dan yang terakhir dari profil belajar siswa. Nah, kalau kesiapan siswa itu kita bisa tahu kan, siswa ini dia lebih paham ke hal-hal yang konkret. Kalau yang ini lebih ke yang semi konkret. Kalau yang si C lebih ke yang abstrak. Nah, di sini kita kelompokkan sesuai dengan profil kesiapan belajar siswa. Nah, kita bisa bagi dalam 3 bagian, 3 kelompok. Sehingga ketika, dari 3 aspek ini tentu kita dalam pelaksanaan ada yang namanya strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran di sini ada 3 yang ingin saya perkenalkan. Itu yang pertama adalah strategi konten, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah produk. Nah, untuk kontennya tentu berkaitan dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, materi yang akan kita sampaikan itu tentu butuh media yang akan kita gunakan. Nah, media yang seperti apa yang akan kita gunakan? Tentu yang sesuai dengan 3 kelompok tadi. Nah, 3 kelompok tadi. Nah, apakah anak, kalau kita lihat dari segi kesiapan, kalau anak ini, kalau kami di SD kelas 1-2 masih butuh yang konkret. Contoh matematika harus pakai batu, pakai lidi. 1 tambah 1 harus kita angkat batu, memang ini 1, ini 1. Semi konkret boleh kita pakai gambar. Ini gambar 1 batu, 2 batu, 1 tambah 1 berapa. Nah, untuk anak yang sudah abstrak tentu kita tidak perlu lagi pakai batu medianya yang itu. Kita tinggal tulis angkanya, gitu Pak. Nah, itu kita mengelompokkan siswa sehingga pembelajaran itu lebih efisien, tepat sasaran. Guru tidak perlu membimbing yang lain, tapi lebih khusus ke yang sangat membutuhkan. Lagi dari segi minat ini misalnya ketika kita tadi kan strategi pembelajaran konten materi, masih pada materi yang untuk siswa yang sesuai minat, misalnya baca teks bacaan. Siswa yang kalau kita mau kelompokkan berdasarkan minatnya, jadi tidak dituntut untuk semua pendekatan kita gunakan dalam satu waktu. Bisa saja kita menggunakan aspek kesiapan belajar siswa. Kalau Bapak Ibu sanggup untuk 3-tiganya oke. Kalau mau ya dari segi minat silakan, tetapi kalau dari segi minat berarti kita sesuaikan dengan apa yang disukai anak, tentu juga lewat pemetaan. Misalnya kita kasih brosur, kamu lebih sukanya di mana? Oh, saya lebih ke olahraga Bu. Oh ya, berarti kita kasih konten yang sesuai dengan olahraga, contoh kayak bacaan, misalnya tentang bola kaki atau apa seperti itu. Nah, saya lebih suka sains. Intinya bahwa kita sesuaikan dengan minat mereka. Itu tentu mereka lebih menyenangkan, tidak kan dia sudah tertarik nih, apalagi kalau anaknya suka bola kaki. Seperti itu. Terus pembelajaran berdiferensiasi konten dari segi profil belajar siswa. Profil ini macam-macam Pak. Kita bisa petakan, kita bisa dilihat dari kebudayaan atau jarak tempat tinggal, situasi setempat, bisa juga dari karakter belajar siswa. Nah, kalau karakter belajar siswa di sini ada dari audionya, ada siswa yang lebih cepat paham dari satu konten pembelajaran dari mendengarkan. Kalau dia
audio, ada yang visual, dia harus melihat baru dia bisa paham. Ada juga yang kinestetik, ya kinestetik. Nah, jadi kalau sekarang kan tidak sulit sih untuk kita guru menyiapkan perangkat, karena kita bisa buat video pembelajaran dengan animasi-animasi bergerak, sehingga semua kebutuhan belajar dari karakter belajar siswa bisa terpenuhi. Mendengar dia, gambar dia, bergerak dia, jadi tiga-tiganya bisa masuk. Mungkin kita dulu hanya membantu dari meja ke meja. Nah, untuk 3 pendekatan tadi dari pembelajaran bervisualisasi konten sudah, terus proses ini bagaimana kita melaksanakan kegiatan atau mau menyampaikan materi bisa sampai ke anak, tentu dengan cara yang berbeda sesuai dengan pendekatan tadi yang sudah kita petakan. Bisa ya kalau Pak? Nah, seperti itu prosesnya bagaimana, sesuaikan dengan hasil yang pemetaan tadi. Nah, sekarang bagaimana lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, produk berarti sesuatu yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran. Mungkin setelah selesai materi ini, apa yang mau kita hasilkan? Nah, seperti contoh saya praktek di kelas saya tentang volume bangun ruang. Mungkin saya produk akhirnya saya meminta anak untuk membuat bangun ruang, salah satu bangun ruang, kubus, balok, bola, silakan kreativitas. Mungkin di sini saya bisa sesuaikan dengan minat siswa. Mungkin ada yang minat olahraga, saya suruh buat bola, untuk bola seperti itu. Tergantung kreativitas kita dulu, bagaimana cara kita untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan siswa dan tentunya memerdekakan mereka untuk memilih sesuai dengan potensi yang ada. Mungkin dari saya pembelajaran dan diferensiasi sekian. Mantap. Pertanyaan silakan. Iya, mungkin lagi ya Bruder. Saya tidak terlalu memahami tentang proses, tapi saya membayangkan ibu menyebutkan tadi itu sesuai dengan kita atau segala macam. Hal pertama yang diambil itu apakah buat kuesioner, semacam kuesioner untuk dibagi ke anak-anak begitu? Atau Menyangkut minat? Ya, minat Pak, supaya mengetahui anak-anak. Ya, Kan harus di kelas ya memang. Oke. Ya, ini pengalaman saya yang saya guru SD. Ketika kita mau tanya anak itu kadang sulit untuk tanya SD, karena mereka tuh lebih ikut rame begitu. Satu bilang saya hobinya bola voli, yang lain juga ikut voli. Kalau kami biasa rata-rata laki-laki itu futsal semua. Jadi kita juga pusing juga mau apa. Jadi ini untuk kita pengamatan gitu, pengamatan keseharian mereka. Ada yang hobinya nyanyi-nyanyi, ada yang sukanya gambar, begitu. Jadi kalau hari itu benar-benar itu sulit. Laki-laki semua satunya futsal, semua pilih futsal. Perempuan yang mau nyanyi semua pilih nyanyi, begitu. Jadi mungkin dari keseharian kita dulu sudah segera mengamat. Kalau menyangkut minat untuk mengidentifikasi ini secara jelas sebenarnya dari pengamatan kita. Kan mereka jalan sambil nyanyi atau suka musik. Nah, tiap hari guru jelaskan dia di sini gambar. Wah, anak ini hobinya di gambar. Seperti itu. Jadi intinya ada beberapa aspek yang harus Ibu amati untuk merealisasikan pembelajaran yang sesuai dengan karakter si anak. Ya, betul. Yang saya mau tanyakan bagaimana kalau dalam satu kelas itu sangat variatif sekali. Gimana cara Ibu melaksanakan? Berdiferensiasi. Begini Pak, maksud saya kita tadi kan saya sudah katakan bahwa kita tidak bisa 3 pendekatan itu nih satu kali jalan. Kan tadi saya bilang kalau merasa mampu dengan kreativitas guru yang energi bisa, kenapa tidak? Tetapi kalau memang gurunya merasa kalau seperti saya praktekkan ini, cuman saya ambil dari tingkat kesiapan belajar siswa. Jadi saya sudah mengenal mereka. Si A ini kemampuannya seperti ini.
saya di kelas 6. Anak kelas 6 itu sebelumnya saya bawa kelas, jadi saya sudah tahu, oh si A ini kemampuannya seperti ini, si B ya dari kesiapan mereka, kemampuan mereka. Jadi saya bagikan 3 saja Pak Susanto. Paling sangat Yang mampu. sudah paham satu kelompok, yang sedang satu kelompok, yang sudah sangat paham satu kelompok. Yang belum. Kapan dari beberapa kelompok itu mau dimulai itu? Saya ketika pembelajaran Pak, kan kelas awal saya kasih pertanyaan kan, waktu setelah doa saya kasih pertanyaan awal apresiasinya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mengantar siswa ke materi yang akan saya sajikan. Terus di situ saya bisa tahu, dan juga ada data sebelumnya kok Pak, kan saya sudah mengenal mereka, sehingga di situ saya membagikan mereka kegiatan pembelajaran, saya bagikan mereka dalam 3 kelompok. Nah, yang sudah tahu, sangat tahu, nah itu saya kasih soal-soal yang lebih menantang lagi, yaitu soal cerita yang berkaitan dengan Keluarga Bangun Ruang. Terus anak yang sedang, waktu itu saya memberikan kesempatan untuk bertanya kepada teman yang sudah bisa. Ketika teman yang sudah bisa menjelaskan dia juga belum paham, boleh tanya kepada saya. Untuk sebagai terus saya sekarang fokus ke kelompok 3 tadi yang belum punya. Saya fokus ke mereka, saya membimbing mereka secara khusus. Ada foto ini, saya menggunakan mode dari Bangun Ruang. Waktu itu kebetulan saya menggunakan terus. Saya menjelaskan menggunakan contoh konkret. Maaf itu masuk di kelas tinggi atau kelas apa? Kelas Tinggi, senang. Bagaimana itu menuangkan dalam gimana itu kadang-kadang menulis kemampuan siswa itu apabila si anak itu pindah kelas atau naik kelas gitu. Berarti tentunya kan akan Catatannya diberi catatan, rekomendasi untuk kelas yang berikutnya. Pak Oh ya Sutanto. Pak, itu biasanya ketika sedang kenaikan kelas, itu kan ada misalnya pas lapor hasil evaluasi belajar akhir semester kan Pak, itu kan nanti ada penyampaian dari guru sebelumnya. Oh si A ini kurangnya di sini, kelebihnya di sini, sehingga guru kelas selanjutnya bisa. Ini mungkin bisa juga menjadi catatan karena siapa tahu kan bisa jadi mungkin guru yang berikutnya kemudian pindah. Nah, bagaimana dengan guru baru yang mungkin tidak mendapatkan informasi secara ini, maka catatan-catatan itu yang kemudian bisa menjadi jadi ini sekaligus sebenarnya Pak Susanto sengaja bertanya sih, sebenarnya dia mau menitipkan catatan itu untuk diperhatikan oleh teman-teman guru. Terima kasih Pak Susanto. Iya. Itu intinya sudah teragendakan kan itu Pak. Model seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Pak, lihat jalan. Iya. Guru SD pas. Oke, terima kasih. Mungkin masukan untuk kami untuk pengembangan. Saya pertama saya apresiasi kita juga jalan dari ini sudah sering mengalami melalui kelompok satu tahun luar biasa itu adalah dari SD juga tentang lipat saya sangat berkesan itu luar biasa. Pendidikan pertama dan utama itu adalah dari keluarga, tetapi kelanjutannya sebagai tindak lanjut ada di sekolah dasar. Kita ini menjadi peletak dasar untuk anak itu bisa mampu sampai dengan tingkat SMP. Iya. Sehingga orang bilang guru terhebat itu sebenarnya guru SD. Dia mampu membuat anaknya bisa baca, tulis, hitung. Dan kalau sampai dengan Bapak Ibu guru SMP mengeluh bahwa anak SD tidak bisa baca, itu kelemahan kita di SD. Ada.
Benar, Banyak. banyak yang besar. Nah, itu yang menjadi faktor kita. Saya simpati dengan apa yang disampaikan oleh Ibu, tetapi di sini saya sedikit melihat bahwa Ibu berada di kota yang lingkungan di mana orang tuanya adalah mayoritas orang-orang yang punya pendidikan, sehingga anak gampang. Lalu dari segi bahasa itu anak itu oke di kota, tapi kami di Kelang, kami walaupun di ulu kota, tapi di sana kami masih dengan bahasa ibu. Bahasa ibu kami. Sehingga saya mungkin sedikit sentil dengan apa yang Ibu materi yang disampaikan itu. Ketika Ibu berada di lingkungan misalnya, bagaimana langkah yang Ibu akan ambil atau lakukan untuk anak-anak di sana yang bisa sampai dia Iya, iya. CGP-nya siapa Pak? Pak CGP-nya siapa? Pak Hendro, CGP-nya Pak Siprianus Paulus Jagong. Pak Sipri, ya. Ya, tolong harus sampaikan. Ya. Tapi Pak Siprinya praktek, Pak. Diferensiasinya. Pertanyaan Pak tadi bagaimana? Jawab. Oh ya, Iya. maksud saya seandainya kalau Ibu ada di kita dengan situasi Pemetaan aset dulu. adalah anak besar, jalan. Baik, saya jawabin. Baik, kebetulan sekali saya berada di Sekolah yang mapan. kota dan sekolah yang menjadi favorit. Mapan. Benar. Kalau seandainya saya berada di Kelang, langkah-langkah yang saya ambil sama juga. Yang pertama, bagaimana saya harus membaur dengan peserta didik yang ada di sana. Saya harus membaur dengan mereka, saya harus mempelajari karakteristik yang ada di sana, bagaimana kesiapan mereka. Saya tekankan apa-apa yang mereka butuhkan. Supaya sekali dia betul belum bisa membaca misalnya kalau saya kelas rendah. Bagaimana cara saya? Tentu saya harus lebih kreatif. Mungkin yang ini bentuknya seperti ini. Jadi cara saya tentu sama, hanya mungkin harus sesuaikan dengan sikon dia. Mungkin dari saya itu. Saya mungkin sedikit semua tergantung dari guru. Iya betul sekali. Nah, ternyata Ibu mampu sedikit dari penyampaian saya sudah baca. Iya. Tergantung dari guru yang ada. Bapak jangan lobby dulu, Bapak. Ah. Maka saya CDP ini kan masih berlangsung, sehingga dikolaborasi. Oh iya iya iya. Bagi dengan kami, misalnya, kalau kamu dalam kegiatan Oh iya. Benar. Sudah di planningkan. Itu kan juga bukan pemikiran Ibu sendiri ya. Iya, benar. Iya. Mungkin saya tambah sedikit Bapak ya. Begini Bapak, di dalam sepanjang perjalanan proses, ketika Bapak memulai dengan masalah, para CGP saya pasti akan mencegah, Pak, stop manajemen berbasis masalah. Saatnya kita manajemen berbasis aset. Maka berpikir memulai dengan masalah itu kemudian membuat kita terus berkutat pada masalah. Tetapi kemudian mencoba berpikir untuk memetakan aset-aset apa saja yang bisa diberdayakan untuk memajukan lembaga pendidikan. Maka Bapak percaya atau tidak, sedikit 1 senti saja bergerak, kita sudah bergerak Bapak. Itu sebenarnya roh yang mau dibawa di sini Bapak. Terima kasih Bapak ya. Seperti itu. Pak Sipri itu bisa Bapak. Bisa. Bapak dorong lagi dia sedikit, selesai. Lirik yang hebat Pak. Penggalan. itu jangan muter di situ terus ya. Iya. Bahkan kemarin saya sudah sempat ngomong, saya bilang, ayo dong kita dalam bulan-bulan sebelum sampai dengan selesai, ayo dong kalau ada kelonggaran, kalau tidak ada COVID, saya bahkan mengajak itu. Saya bilang kita dari sini memikul sekian banyak sekian banyak gagasan, kita naik ke Lirik Kelang bersama-sama CGP, kita buat lomba literasi di sana. Ya,
Kemudian misalnya dari Lirik Kelang, ayo dong kita pergi lomba bola kaki futsal di SDN Impres Maumere. Itu yang saya mau kolaborasikan antara beberapa teman-teman ini. Di situ ruang itu yang kemudian tercipta supaya kolaborasi terjadi, sehingga ada planning lanjutan di Lokakarya 8 dan 9, tinggal ditindaklanjuti bagaimana mengkomunikasikan semua hal baik ini di dalam komunitas masing-masing CGP. Seperti itu Bapak. Iya Bapak, silakan Bapak. Secara pribadi saya jempol saya punya guru. Dia adalah calon. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bahwa dia sendiri Harus bersama dengan kolaborasi tadi maksud saya. Amin, Pak. Tidak pasti oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Semoga ini ke depannya pasti berhasil Bapak. Pak Susanto masih setia Pak. Tapi kalau kurangnya hukum angkatan Oke, terima kasih banyak.